Haleluya, terpujilah nama Tuhan Allah kita. Bapak Mama Saudara orang beriman, keluarga besar FAO, keluarga besar Ternair, rumpun keluarga terkait, teristimewa yang berbahagia tentunya hari ini, Yohanes dan juga Marni. Shalom. Sekali lagi shalom. Hanis, bapak mantu dari Oiboi pun suara lebih besar. Bukan bapak mantu dari Onlasi. Semua tentunya ada sukacita, amin. Amin. Apalagi kalau bapak mantu yang bilang amin, itu semua ya dan benar. Bapak mama saudara orang beriman, pernikahan adalah sebuah dunia baru bagi setiap pasangan yang menikah. Pernikahan itu seperti dunia baru, sama seperti anak yang baru lahir. Ketika dalam kandungan merupakan satu dunia yang berbeda. Ketika dia sudah lahir akan berjumpa dengan banyak hal yang berbeda, berupaya untuk beradaptasi dengan dunia baru, atau bukan hanya beradaptasi tetapi bisa mengkondisikan, menyesuaikan dengan dunia yang baru. Kenapa sehingga saya menyebut pernikahan sebagai suatu dunia yang baru? Bapak mama saudara orang beriman, Hanis dan juga Marni yang berbahagia, saya menyebut pernikahan sebagai suatu dunia baru karena tentunya bahwa di sana kita akan memulai dengan suatu fase yang disebut bukan lagi dua melainkan satu. Suatu fase bukan lagi dua melainkan satu. Ini merupakan suatu fase di mana kita akan meninggalkan ayah dan ibu. Kejadian bilang karena itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, dan keduanya menjadi satu daging. Meninggalkan segala sesuatu ini merupakan suatu fase yang berbeda. Meninggalkan menjadi anak untuk kemudian menjadi suami, menjadi bapak, menjadi kepala rumah tangga, bukan lagi menjadi orang muda di tengah-tengah keluarga fakir. Meninggalkan untuk kemudian dari yang sebutan nona itu berubah menjadi istri, menjadi mama, dan juga menjadi penolong bagi keluarga. Ini merupakan suatu fase yang tidak mudah. Meninggalkan kebiasaan-kebiasaan ketika masih hidup sendiri. Yang tadi beta bilang dari nyong itu, kalau yang nyong itu dia penghidup hanya begitu datang lihat mama sudah masak habis, makan habis, keluar jalan, kemudian setelah itu hidup dianggap biasa-biasa saja. Maka kalau jadi suami dan bapak itu berbeda. Jadi nona yang hari-hari kotong hanya pikir karena kotong pun bibir merah bisa lengkap, kuteks bisa lengkap, bedak bisa bagus, sudah akan sampai kepada suatu fase kita hanya akan berpikir karena bisa melayani rumah tangga. Suatu fase dengan tanggung jawab penuh, karena hidup berkeluarga bukan omong soal diri sendiri, tetapi hidup berkeluarga omong soal suatu persekutuan keluarga yang terdiri atas laki-laki dan perempuan. Suatu fase di mana kita akan hidup dengan orang yang kita cintai, bukan hanya omong soal keindahan, tetapi juga omong soal perbedaan. Omong soal keburukan dan juga kekurangan pasangan. Omong soal susah dan begitu beratnya pergumulan hidup rumah tangga. Dan sama seperti yang kemarin Bapak Saksi bilang, harus dapat diterima dengan berani. Harus bisa diterima dengan berani, yaitu dunia baru yang kompleks penuh rahasia kata firman Tuhan. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Harus berani menghadapi tantangan hidup rumah tangga yang menjadi rahasia ke depan.
berani. Gentleman orang bilang, harus gentle. Papa mama saudara orang beriman, Hanis dan juga Marni yang berbahagia. Dunia baru ini akan membawa setiap pasangan yang menikah untuk meninggalkan hidup sendiri dan menjalani hidup bersama tanpa ada rasa bosan. Kalau dulu sendiri Hanis, itu berarti hanya memikirkan keluarga asal. Tetapi kalau kita sudah sampai kepada kehidupan menikah, itu sudah harus memikirkan keluarga yang didatangi. Meninggalkan ayah dan ibu bersatu. Meninggalkan ayah dan ibu itu keluarga asal. Dan bersatu dengan istri itu keluarga yang didatangi. Bukan hanya mendatangi Marni, tetapi juga keluarga besar Tefnai Sila rumpun keluarga terkait. Bukan hanya mendatangi Hanis, tetapi juga harus kemudian mendatangi keluarga Faot, air rumpun keluarga terkait. Kita sudah ada dalam suatu fase yang berbeda. Itu sebabnya berkeluarga bukan saja membentuk keluarga baru, tetapi juga melanjutkan keluarga yang lama dalam suatu komunitas yang lebih besar. Kalau itu waktu hanya Tefnai saja, sekarang sudah Faot Tefnai rumpun keluarga terkait. Sudah tambah besar. Papa mama saudara orang beriman, Yohanes dan juga Marni yang berbahagia. Pernikahan sebagai dunia yang baru. Tentunya pada dalam pernikahan kita akan dibentuk untuk kemudian menjadi dewasa, bertanggung jawab dengan kehidupan kita dan juga pasangan kita. Membutuhkan adaptasi dan penyesuaian dalam bentuk komunikasi dan tanggung jawab yang baru. Pernikahan adalah seolah-olah bahwa cinta kasih, yaitu tempat di mana kita belajar untuk mempraktikkan cinta yang sesungguhnya. Kemarin dalam penggemelan beta bilang bahwa orang mau menikah itu sama seperti kita sekolah PAUD, belajar dari nol. Sama seperti sekolah PAUD, belajar dari sonde tahu menjadi tahu. Belajar banyak hal yang baru untuk kemudian kita menjadi tahu tujuan sesungguhnya. Berumah tangga berarti mulai belajar untuk menjadi tahu. Dalam rumah tangga mengasihi bukan hanya anjuran, tetapi ingat benar bahwa mengasihi adalah sebuah perintah. Sebab perintah tentunya memiliki konsekuensi jika dilakukan dan jika tidak dilakukan. Artinya bahwa ketika menikah mau bikin kasih juga salah, mau sonde bikin juga salah. Maju kena, mundur kena Hanis. Mau mengasihi keluarga Faud saja, tapi mundur juga kena keluarga Tefnai. Maju kena, mundur kena. Diibaratkan seperti kita makan buah simalakama, dimakan mati, nggak dimakan juga mati loh. Neno iya uang atau yang Jawa, nggak dimakan juga mati loh. Menikah itu enak, seperti makan buah simalakama, nggak makan mati, makan juga mati. Tetapi ingat benar bahwa dalam pernikahan ada perintah Allah untuk saling mengasihi. Dalam teks firman Tuhan hari ini, pernikahan adalah cara di mana kita meniru cara dan tujuan Kristus dalam mengasihi. Pernikahan dua orang laki-laki dan perempuan adalah tempat di mana kita meniru cara Kristus untuk mengasihi. Karena itu firman Tuhan yang menjadi pembimbing bagi kita, Yohanes pasal 15 ayat yang ke-12. Inilah perintahku, yaitu kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ini adalah perintah Kristus bagi para murid. Tetapi ini juga merupakan perintah Kristus bagi orang percaya. Dan juga perintah Kristus bagi setiap pasangan yang menikah. Ini perintah. Kalau perintah itu di dunia kemiliteran itu berarti siap gerak. Lencang depan gerak. Istirahat di tempat gerak. Semua gerak habis. Tep Hanis, beta bilang benar kok, betul Hanis bilang betul. Tep itu benar kok.
Kalau betul ini berarti ini hari hanya karena kebetulan. Tetapi kalau benar itu karena kebenaran cinta membawa Anda untuk kemudian dengan banyak resiko hari ini duduk berdampingan dengan Marni. Amin kok Hanis. Hanis bilang amin sah mama. Daripada Beson bilang amin mama. Tentunya bahwa perintah ini kemudian membawa kita untuk melihat kasih sebagai objek yang dikasihi kepada keselamatan. Kasih itu merupakan suatu hal yang akan membawa kita sebagai objek untuk dikasihi. Dan kemudian membawa kita kepada keselamatan, kepada kesejahteraan, dan juga kepada kekudusan. Keselamatan hidup pernikahan, kesejahteraan hidup dalam pernikahan, kekudusan hidup dalam pernikahan. Kasih yang akan membawa kita ke sana. Itu berarti bahwa ini firman dia mau omong bukan kasih, mau omong kasih, bukan cinta. Kalau cinta itu tentunya hanya karena hasrat menggebu-gebu, perasaan hawa nafsu tingkat tinggi, sehingga kalau begitu lihat karena cinta ada daya tarik laki-laki dan perempuan, ada keinginan-keinginan lain. Tetapi di sini tentunya Kristus membawa kita mengisyaratkan bahwa hidup rumah tangga harus merupakan rumah tangga yang dibangun atas dasar kasih. Karena kasih memiliki nilai yang lebih tinggi. Kata firman Tuhan bahwa segala sesuatu akan berlalu, tetapi kasih tidak akan berkesudahan. Apa mau Bapak saudara orang beriman, Hanis dan juga Marni yang berbahagia, tentunya bahwa pernikahan bukan suatu riset uji coba. Kalau omong soal riset uji coba ini sama seperti para peneliti ada di laboratorium. Baru-baru ketika ada penyakit wabah yang sangat besar itu COVID-19, semua orang serba buat penelitian. Orang-orang cendekiawan, orang-orang pintar buat penelitian, buat riset penelitian, uji coba. Kira-kira ini virus ini cocok dengan obat apa, vaksin apa, baru kemudian ini virus bisa mapan. Kasih pernikahan bukan soal uji coba. Kasih pernikahan bukan soal coba-coba. Kasih pernikahan bukan soal tes. Saya selalu ngomong dalam pemberkatan nikah, menikah itu bukan soal uji coba, bukan soal tes, bukan soal coba-coba. Sama seperti kalau kotong beli pakaian di pasar, kemudian begitu jalan dari satu mas ke mas yang lain, mas coba dole ukur. Begitu sudah pas mas beson pas, ukuran XL ada kok atau double XL. Bukan soal coba-coba. Karena ketika kotong coba sudah pas, kotong akan kasih tinggal. Ketika sudah cocok maka kotong akan buang. Kehidupan kasih pernikahan adalah kasih yang teruji, bukan uji coba. Dengar baik-baik, teruji dan bukan uji coba. Karena itu hari ini tentunya saudara berdua dalam rumah Tuhan bukan hanya sekedar karena teruji, tetapi benar-benar karena cinta kasih Kristus ada di dalam hati saudara berdua untuk kemudian membangun kehidupan bersama. Jangan pakai kalau pas baru pakai, kalau cocok baru pakai, kalau sudah lepas buang. Pernikahan sebagai upaya untuk menghargai Allah dalam bentuk keluarga. Ingat bahwa menempatkan Allah di sana sebagai puncak, tetapi juga menempatkan Allah sebagai dasar. Karena Dia yang telah memberikan anugerahnya, maka cinta kasih harus dibangun di sana. Bukan karena keinginan-keinginan. Ada orang bijak berkata, Bapak saudara orang beriman, hiduplah setiap hari seolah-olah bahwa itu hari terakhir. Sebab suatu hari nanti, hari itu sungguh-sungguh akan menjadi hari terakhirmu. Cintailah kekasihmu, suami atau istrimu, setiap hari seolah-olah bahwa itu adalah hari terakhir untuk mencintai. Sebab ingat bahwa suatu hari nanti, hari itu akan sungguh-sungguh menjadi hari yang terakhir. Ingat benar akan hal ini. Mencintailah, mengasihilah, sama seperti besok nanti sudah akan ada lagi. Jangan hanya ketika 1 minggu pertama saja Hanis. Bulan madu, mama masuk keluar itu masakan enak semua. Di pulang hanya bulan madu di awan biru. Ingat, dia rasa enak. Sampai ke awan biru itu dia angin kencang.
Tapi nanti kalau sudah lewat 1-2 tahun, ini kan bosong do berasa dia pun madu. Nanti kalau sudah 1-2 tahun sudah ada banyak hal yang terjadi, pergumulan hidup rumah tangga teramat berat, maka kasih mulai dirasa seperti makan daun pepaya saja, makan ikan tunjuk saja. Sonde bisa bergaya lagi ketika masih bujang. Harus pikir soal banyak hal dalam hidup rumah tangga, maka dia bisa berubah. Bukan bulan madu lagi. Dia pun madu bisa hilang. Yang ada tinggal dia pun lebah. Tiap hari hidup badedek, bagigit, baku marah. Dan itu hanya akan ada rasa benci. Akan ada rasa benci. Artinya bahwa benar-benar cinta. Dia pun keburukan pun kita akan mencintai itu keburukan. Dia pun kelemahan pun kita akan mencintai itu kelemahan. Dia pun ketidaksempurnaan pun kita akan mencintai itu ketidaksempurnaan. Karena itu mencintai dengan benci. Benar-benar cinta. Hanis dan juga Marni yang berbahagia. Keluarga besar Tefnai, keluarga besar Faltron pun keluarga terkait. Bapak mama yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka dengan demikian, mulai hari ini maka pernikahan yang dibangun oleh Yohanes dan juga Marni sampai kepada hari-hari berikutnya haruslah dilihat sebagai hari-hari penuh dengan cinta dan kasih. Tetapi jangan karena hanya cinta dan kasih kita, melainkan bahwa cinta dan kasih Tuhan ada di sana. Maka kita akan melihat bahwa dari hari ke hari cinta kasih itu tidak akan berubah kalau Tuhan ada di sana. Hari ini dan hari berikutnya akan menjadi hari yang sangat-sangat berharga untuk kemudian dihayati dan dimaknai bersama-sama dan berusaha untuk membuat gerak hidup menjadi bahagia. Jangan tidak bahagia. Kalau kemarin penggembalaan saudara berdua bilang mau menikah hanya supaya bahagia, maka gerak hidup menuju kepada hari-hari hidup pernikahan sampai dengan maut memisahkan adalah gerak hidup untuk bahagia. Jangan tidak bahagia. Ingat, menikah untuk bahagia, bukan untuk menjadi malapetaka, bukan untuk menjadi batu sandungan karena perbedaan atau latar belakang dan masa lalu. Hanis menerima dia walaupun itu masa lalu, untuk sama-sama melihat kepada masa depan. Jadikan setiap perbedaan dan kekurangan menjadi proses untuk bahagia. Dalam hal ini Bobeta mau bilang Hanis, ingat, terima Marni apa adanya, bukan ada apanya, tanpa harus melihat bahwa ada masalah. Bersama-sama dengan dia melihat masa depan, maka dua orang akan menuju kepada proses untuk bahagia. Kalau kita melihat kepada masa lalu, maka kita tidak akan bahagia. Karena itu Bapak saudara orang beriman, Marni dan juga Hanis yang berbahagia, keluarga besar Tefnai, keluarga besar Fatrum pun keluarga terkait. Bagaimana supaya bahagia? Ada banyak tentunya orang memiliki konsep bahagia. Beta kasih 3 sah untuk ini hari. Karena bulan Oktober, bulan keluarga nih, yang kotong omong hanya bagaimana bahagia. Ini hari beta kasih 3 sah. Yang pertama, mau untuk bahagia, maka sebagaimana firman Tuhan yang tentunya hari ini datang dan menjadi bagian kita, diawali dengan hai istri tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Diawali dengan melihat suami seperti melihat Tuhan, bukan lihat hantu. Jangan sampai 1-2 hari kemudian lihat ambil setan besar. Hari-hari sah Marni, kita pun suami itu setan besar. Jangan sampai begitu lihat istri, hanya itu nenek lampir sah. Benar Hanis, kita pun suami istri itu nenek lampir. Hari-hari dia pun kerjanya lu
keputusan akan tahan. Itu sama seperti pedang bermata dua, tajam muka belakang. Nanti begitu sudah sampai di kamar, di dapur, di sumur pun dia tajam Hanis. Jadi hati-hati. Karena itu tempatkan Kristus sebagai gambaran dalam kehidupan rumah tangga saudara berdua. Melihat suami kita seperti gambaran Kristus, bukan setan besar. Melihat istri kita seperti gambaran Kristus, bukan mak lampir. Maka di situ kita akan melihat dan berjumpa dengan kasih Kristus yang besar. Sebagaimana firman Tuhan bilang bahwa seperti Kristus mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya, mengutamakan Tuhan dalam segala hal, menjadikan dia dasar yang utama, tetapi juga menjadikan dia menjadi kepala, supaya di dalamnya kita bukan saja bertumbuh, tetapi di dalamnya kita bergantung kepada Kristus, kasih Kristus yang utama. Maka kita akan berjumpa dengan bahagia dalam hidup rumah tangga. Yang berikut, yang kedua, bagaimana supaya bahagia? Hidup rumah tangga itu perlu dihayati dan ditunjukkan. Dihayati artinya bahwa akan ada perenungan sepanjang hidup bersama, tidak akan berhenti. Biasanya yang paling banyak merenung itu bapak-bapak, karena dia cara ngomong. Begitu kalau dia duduk, pandangan mata kosong, stone 3 kali 4 kali, itu dia merenung. Nanti tanya dia, bapak mau renungan gini hari tentang mama, kok tentang siapa? Harus ada perenungan tiap-tiap hari dalam hidup, perlu untuk dihayati. Perlu untuk menghayati ini artinya baru sampai ke dalam lubuk hati. Dengan seluruh jiwa raga, dengan seluruh kekuatan, kita dapat menghayati kehidupan rumah tangga dan sampai kepada kebahagiaan. Tetapi bukan saja dihayati, harus ditunjukkan. Menunjukkan kehidupan rumah tangga sebagai rumah tangga yang teladan dalam hal takut akan Tuhan, dalam hal mengasihi, dalam hal persekutuan. Harus menjadi teladan. Menunjukkan bahwa keputusan untuk mencintai bukan karena tekanan keluarga. Kemarin Bapak saksi omong pertama bilang, ingat bukan kotong yang paksa untuk 02 nikah. Menikah bukan karena tekanan keluarga. Ingat benar, bukan karena ada kepentingan lain. Soal laki-laki son bisa masak dan baju di pakaian, makanya nikah. Soal perempuan son bisa balak air dan timba air, makanya nikah. Bukan karena kepentingan. Karena kalau karena kepentingan di sana, maka orang tidak akan lagi memakai kasih, tetapi kemudian memanfaatkan kehidupan persekutuan perkawinan. Ingat bahwa menikah juga bukan pelarian, karena kita berjumpa dengan berbagai pergumulan yang kompleks. Ingat juga bahwa menikah bukan karena kita terlanjur. Ingat baik-baik, bukan karena terlanjur, tetapi karena doa yang bersumber dari keyakinan kepada Tuhan. Karena doa yang bersumber karena keyakinan kepada Tuhan. Bapak Mama, saudara orang beriman, Hanis dan juga Marni yang berbahagia. Karena itu pernikahan mau omong soal 3 pribadi. Ingat karena doa, maka dia omong soal 3 pribadi: Tuhan, suami, dan istri. Pernikahan orang percaya bahwa soal Tuhan, suami, dan istri sebagai suatu ikatan yang kuat, sebagai suatu ikatan yang tidak terpisahkan. Bukan bahwa omong soal aku, kamu, dan dia. Hati-hati. Pernikahan sudah omong soal 3 pribadi: Tuhan, suami, dan istri. Bukan kamu, aku, dan dia. Karena ketika kau pakai kamu, aku, dan dia, maka segala sesuatu akan ditumpahkan ke dia. Kemudian setelah itu rumah tangga akan menuju kepada percekcokan, bakal lain, ring tinju, bakal lungku, sampai RT, sampai kepala desa, sampai kantor polisi. Kalau sudah di pengadilan, keputusannya adalah cerai. Ingat bahwa Kristus membenci perceraian.
Jangan hari ini ambil keputusan untuk menikah, kemudian besok karena berbagai-bagai pergumulan kau bilang cerai. Ingat benar bahwa ada banyak pernikahan Kristen yang gagal hanya karena ketika setelah memasuki kehidupan pernikahan ada aku, kamu, dan dia, kemudian merujuk kepada perceraian. Sekali lagi yang saya mau katakan, perceraian dibenci oleh Tuhan karena dia yang mempersatukan. Kata firman Tuhan, manusia tidak dapat menceraikan. Bapak Maba, saudara orang beriman, Marni dan juga Hanis yang berbahagia, karena itu hubungan pernikahan sama seperti hubungan cinta kasih Kristus dan jemaat. Sama seperti hubungan cinta kasih Kristus dan jemaat, di mana suami adalah gambaran Kristus dan Kristus adalah gambaran jemaat. Suami adalah gambaran Kristus dan istri adalah gambaran jemaat. Karena itu pernikahan yang terbaik adalah yang dibangun dengan perasaan saling menghormati, saling mengasihi, saling membantu, saling mencintai, dengan tidak akan ada kata habis. Saling menghormati. Ini firman Tuhan bilang, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, hormatilah suamimu, tetapi jangan tunduk untuk tanduk. Marni, tunduk untuk tanduk itu sama seperti kalau suami ada di rumah dia pun kuku pendek. Begitu kalau suami keluar bilang, ini cakarku, saya merasa lebih dari suami, tetapi menempatkan diri sebagai istri. Demikian juga suami, jangan sampai waktu masih di dalam rumah laki, kemudian begitu keluar beg laki-laki. Teh Hanis itu nanti mulai besok sampai begitu lewat. Begitu keluar itu orang sedang mu'it amaf kan ada tuh. Tinggal cari dia pun nama, mungkin Salom Amaf, Mahanaim Amaf, dan seterusnya. Jangan-jangan mau kasih nama Mahanaim, makanya sampai saya omong Mahanaim ini Hani senyum lebar betul-betul. Menghormati. Dengan saling menghormati maka kita akan memberikan penghargaan seorang dengan yang lain. Mengasihi sama seperti kasih Kristus terhadap jemaat. Saling membantu dalam hidup rumah tangga. Jangan kau ingat waktu masih bujang. Masih bujang itu kita yang tadi beta bilang, tinggal tarik rokok, pangku kaki, berjalan kiri kanan, pulang makan suara, tinggal naik meja. Hidup rumah tangga itu saling membantu. Begitu istri ada pokok paka, jangan sama seperti corong besar, suara paling besar. Mulai protes dari istri pun gaya memasak, sampai dengan istri pun resep, sampai dengan makan banyak atau sedikit. Beta omong sampai makan banyak atau sedikit ini Bapak Tefnai sudah miring sah. Ini pasti dia omong beta ini. Maksudnya Tefnai yang di pinggir, bukan Tefnai yang di tengah. Saling membantu dalam hidup rumah tangga supaya kemudian semuanya berimbang. Saling mencintai dan mengasihi sampai dengan maut memisahkan. Saya pakai kata tidak akan habis tadi. Sampai maut memisahkan, bukan sampai opa dan oma. Kalau sampai opa dan oma itu dia pun nama liar. Karena waktu masih kuat-kuat dia sudah memang ada bapak-bapak itu, minta maaf ya beta kasih contoh di bapak-bapak. Begitu karena dia masih kuat, jadi pas waktu istri meninggal nanti dia pun gaya menangis begini. Mama lo, oes come. Mama oes come. Itu menangis sambil lihat-lihat. Dia tunggu sampai maut memisahkan. Tapi belum apa-apa itu dia selirik-lirik. Amin kok. Bapak Tuhan, amin. Amin. Cinta yang tidak akan habis. Bukan seperti kau makan gula-gula. Ingat baik-baik Hanis. Setelah selesai kemudian sudah ada di pemanis. Bukan sama seperti kau merokok. Ketika kau tarik semakin lama semakin habis. Kemudian sudah ada di puntung tinggal gabus. Ingat baik-baik, cinta yang tidak akan habis. Cinta tidak pernah habis. Dan yang kekal melewati batas waktu adalah cinta yang bersumber hanya dari Tuhan. Cinta yang tidak akan habis dan kekal hanya cinta yang bersumber daripada Tuhan. Cinta yang seperti buah tanpa musim. Kata seorang perempuan hebat dari India, Mother Teresa. Dia bilang bahwa cinta itu seperti buah tanpa musim. Cinta itu seperti bintang yang memberi keindahan
dalam. Karena itu kompleksnya hidup rumah tangga tidak boleh meredupkan nyala api cinta, tetapi kemudian harus menjadi batu loncatan untuk kita menuju kepada cinta sejati yang dari Kristus. Yang ketiga atau yang terakhir, beta lihat dulu sudah berapa menit. Tadi malam saya mau mete, baru 30 menit. Yang terakhir, rumah tangga yang bahagia adalah rumah tangga yang harus menjadi saluran berkat Tuhan. Rumah tangga mau bahagia harus menjadi saluran berkat Tuhan. Dalam hal ini sudah omong soal diri sendiri lagi, tetapi tentunya sudah omong soal banyak hal. Omong soal keluarga besar, Fatu Ayo, omong soal keluarga besar, Temesila, rumpun keluarga terkait. Suatu perpaduan untuk kemudian menjadikan kita menjadi rumah tangga yang menjadi berkat. Ingat baik-baik, hidup rumah tangga itu berarti sebanyak tanggung jawab. Nanti begitu orang nikah kau tunggu harus begini, orang mati juga begini, orang mau ini itu juga kau harus begini. Semua harus begini. Belajar untuk membuka tangan dalam hidup rumah tangga supaya berkat masuk. Jangan belajar untuk tutup tangan dalam hidup rumah tangga, karena ketika berkat datang dia akan tetap terpenting keluar. Pakai kehidupan rumah tangga sebagai saluran berkat untuk kemudian memberkati banyak orang. Jadikan rumah tangga belajar seperti bambu, bisa untuk semua perabot masak. Mulai dari soal sayur potong pakai rebung bambu, kemudian setelah itu sampai kepada pakaian juga bisa pakai kulit bambu, sampai kepada yang lain-lain omong soal papan, rumah juga bisa pakai bambu. Berfungsi dengan baik, menjadi berkat dalam kehidupan rumah tangga. Hidup suami istri harus dapat menjadi saluran berkat Tuhan, supaya di sana Kristus dipermuliakan dalam hidup rumah tangga. Bapak saudara orang beriman, Hanis dan juga Mari yang berbahagia, hari ini saudara berdua datang ke dalam rumah Tuhan. Tentunya supaya nikahmu dikukuhkan dan diberkati oleh Tuhan melalui janji pernikahan hidup bersama. Ingat bahwa janji pernikahan akan mudah diucapkan, tetapi tanggung jawab dan penuh konsekuensi ke depan. Hidup bersama dengan dikau, dalam untung dan malang, dalam sehat dan sakit, dalam segala kekurangan dan seterusnya, penuh dengan konsekuensi. Tetapi belajarlah dari kasih Kristus yang besar, karena hanya dengan kasih saja kita dapat menuju kepada kesempurnaan janji pernikahan hari ini. Mari kita pulang Bapak saudara orang beriman, sambil kita kembali melihat bagian firman Tuhan ini, bukan hanya untuk Hanis dan Mari, tetapi bagi kita yang menggumuli, mau menikah, sudah menikah, dan akan menikah. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan Allah kita. Amin.